Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Sepdianur dengan NIM 612012300417, kelas RA12 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas atau ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, pembahasan yang pertama yaitu penerapan manajemen sumber daya manusia pada perusahaan PT Maju Digital Indonesia. Gambaran umum perusahaan. PT Maju Digital Indonesia adalah perusahaan hipotetis yang bergerak di bidang jasa teknologi, informasi, dan pengembangan aplikasi digital. Perusahaan ini memiliki 50 karyawan dan menghadapi tantangan dunia kerja modern seperti digitalisasi, kebutuhan SDM yang adaptif, serta persaingan tenaga kerja. Nah, selain daripada itu, adapun perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Perusahaan melakukan perencanaan sumber daya manusia berdasarkan yang pertama, target bisnis tahunan, yang kedua beban kerja setiap divisi, dan yang ketiga perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu hasil perencanaan menunjukkan kebutuhan. Yang pertama 5 software developer, yang kedua 2 digital marketing, dan yang terakhir 1 human resource officer. Nah, perencanaan ini bertujuan agar jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya yaitu analisis dan perancangan pekerjaan. Setiap posisi kerja dianalisis untuk menentukan. Yang pertama yaitu job description atau tugas dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu job specification, kualifikasi pendidikan, keahlian, dan pengalaman. Contoh, software dan developer, tugas, mengembangkan dan memelihara aplikasi. Dan yang kedua yaitu kualifikasi S1 Informatika, menguasai bahasa pemrograman, dan mampu bekerja dengan tim. Nah, selain daripada itu, adapun proses rekrutmen dan seleksi, yaitu rekrutmen dilakukan secara online melalui yang pertama website perusahaan, yang kedua media sosial, dan yang ketiga platform pencari kerja. Nah, selain itu, adapun tahap seleksi, yang pertama seleksi administrasi, yang kedua tes kemampuan teknis, yang ketiga wawancara HR, yang keempat wawancara user, dan yang terakhir pengumuman hasil. Nah, proses ini memastikan perusahaan mendapatkan kandidat terbaik. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Perusahaan menyediakan yang pertama yaitu pelatihan teknis atau coding digital tools, dan yang kedua pelatihan soft skill atau komunikasi dan kerja tim, dan yang terakhir webinar dan e-learning. Tujuannya agar karyawan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja dilakukan setiap 6 bulan berdasarkan pencapaian target kerja, kedisiplinan, kerjasama tim, dan inovasi. Nah, hasil penilaian digunakan sebagai dasar promosi, pemberian bonus, dan evaluasi kinerja. Selain daripada itu, adapun sistem kompensasi dan penghargaan, yaitu perusahaan memberikan gaji sesuai UMK dan kompetensi. Yang kedua yaitu tunjangan kesehatan, yang ketiga bonus kinerja, dan yang terakhir insentif proyek. Sistem kompensasi yang adil bertujuan meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Nah, kesimpulannya yaitu manajemen sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan organisasi di tengah perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis dan berbasis teknologi. Nah, melalui perencanaan tenaga kerja yang tepat, analisis dan perancangan pekerjaan yang jelas, proses rekrutmen dan seleksi yang efektif, serta pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan, organisasi dapat memperoleh sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif. Baik,
Mungkin itu saja materi yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.